Desa kami itu sering banget terjadi kejadian-kejadian yang aneh, yang janggal, yang nggak masuk akal, tapi itu nyata terjadi. Salah satunya adalah sebagian besar warga itu kehilangan uang dan jumlahnya juga nggak sedikit. Dan ada beberapa kali warga yang melihat satu anak kecil malam-malam jam 9 malam katanya itu berseliweran Mang Ai. Jadi ada bapak-bapak yang pakai tuyul, termasuk sama yang babi ngepet. Karena saya pernah dikasih tahu bahwa babi yang memang babi bukan babi beneran itu, atau dalam istilah orang bilang itu babi ngepet, itu kelemahannya di pantat katanya. Jadi sampai sekarang masih ada kampung itu? Masih ada Mang Ai. Yang melakukan pesugihannya? Kampung pesugihan adalah istilah yang merujuk pada desa atau tempat yang diyakini mayoritas warganya melakukan ritual pesugihan untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Tempat ini biasanya menjadi bagian dari cerita rakyat atau mitos di beberapa daerah di Indonesia. Namun, tempat seperti ini nyata adanya dan sudah dibuktikan oleh Mas Nasim. Nah, sobat narsum kita hari ini sudah hadir nih. Mas Nasim, apa kabar? Alhamdulillah Mang Ai, kumaha Mang Ai? Abang sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, akhirnya hari ini kita jumpa lagi ya. Mang Ai dan tim sudah dapat narasumber baru nih, namanya Mas Nasim. Mas Nasim aktivitasnya apa sekarang nih? Kalau kegiatan sehari-hari saya tukang cuci motor, sama tukang sol sepatu, sama sesekali bikin kerajinan dari bambu. Waduh, banyak juga nih skillnya ya. Hebat nih. Nah, Mas Nasim punya kisah di tahun 2023 baru ya? Iya betul, belum setahun ya? Mang Ai, betul. Kejadiannya serem juga nih. Nyangkut atau nyasar ya? Saya pikir nyasar di desa pesugihan gitu ya? Iya betul. Kira-kira begitu ya? Iya betul. Akhirnya begitu. terjadilah konflik gitu, nggak tahu Iya. gimana konfliknya. Iya. Jadi memang di daerah situ banyak orang melakukan pesugihan. Pada gitu. akhirnya ketahuan Mang Ai bahwa di situ banyak yang melakukan pesugihan. Gara-gara Mas Nasim mampir ke situ. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana kisahnya nanti kita dengerin bersama ya. Siap. Sobat, semoga sobat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rezeki ya. Amin. Saatnya kita dengarkan kisah Mas Nasim. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Nasim. Jadi gini Mang Ai, kejadian ini terjadi pada tahun 2023, tepatnya bulan November, pertengahan bulan. Jadi kebetulan saya tuh ada rencana untuk pergi ke Jogja, waktu itu dengan keponakan berdua. Cuma kebetulan saya tuh punya saudara di daerah Karanganyar sana, daerah Kebumen. Jadi karena arahnya ke wetan, saya kepikiran pengen mampir gitu, silaturahmi aja sebetulnya sih, pengen main aja gitu, nggak ada tujuan apapun, karena tujuan saya tuh sebetulnya ke Jogjanya, bukan ke Karanganyarnya. Cuman karena satu arah, udah saya bilang ke ponakan mampir dulu yuk. Saya berdua sama ponakan, dan ponakan saya yang bawa, yang nyetir, kan kita pakai mobil waktu itu. Nah, selama di perjalanan ini berangkat dari sini, dari Cirebon itu jam 10 malam Mang Ai. 10 malam, karena kita ambil malam ya biar enak aja di jalan, biar nggak panas gitu. Selama perjalanan dari Cirebon menuju ke Kebumen itu lancar, aman, nggak ada apa-apa, nggak terjadi apa-apa ya. Nah kebetulan sampai di Kebumen itu pukul 4 pagi, karena kita nggak terlalu ngebut gitu, nggak, biasa aja, jalan biasa, sampai jam 4 pagi. Kebetulan karena saya pikir sebentar lagi masuk waktu subuh, saya bilang ke ponakan gitu,
berhenti dulu ah. Sambil kita istirahat dulu, sambil nunggu waktu subuh gitu. Kami menepi di sebuah masjid waktu itu daerah Kebumen. Sambil nunggu waktu subuh, kami duduk di teras masjid sambil menghangatkan badan, sambil ngopi. Kebetulan ada warung kopi di situ. Masuk waktu adzan subuh, saya sholat sama ponakan. Jamaah waktu itu banyak yang jamaah. Alhamdulillah banyak di situ. Nah, selesai sholat, sekira pukul jam 4:30 lebih, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kebetulan dari masjid menuju ke rumah saudara saya yang ada di Karanganyar ini lumayan jauh Mang Ai. Lumayan jauh, masuknya ke dalamnya itu lumayan jauh dan melewati perbukitan, daerah perbukitan gitu, jalannya berkelok-kelok gitu. Perjalanan 10 menit dari Masjid Kebumen itu masih aman, belum ada apa-apa. Nah, sekitar 3 atau 4 kilo dari Jalan Raya Kebumen itu pas di tikungan tajam kayak gitu. Tikungannya tajam nih Mang. Tikungan tajam. Saya sekilas dari mata kiri saya tuh kayak kelihatan ada perempuan berdiri. Cuman saya nggak yang tak fokusin di situ, nggak. Cuman saya udah tak anggap lalu aja. Cuman setelah lewat 100 meteran saya baru kepikiran Mang Ai. Kok aneh ya? Anehnya gini Mang Ai. Jalanan nikung tajam kayak gitu dan sininya tuh jurang. Cuma si perempuan ini berdirinya kok nggak di bahu jalan Mang Ai. Tapi udah di jurangnya aja. Cuman di situ ada pohon memang. Nah, perempuan itu berdiri senyum dia sama saya. Senyum, saya tuh nggak balas senyum, nggak, saya cuekin aja. Cuma setelah 100 meter saya nanya ke ponakan nih, namanya Reno. No, tadi ngeliat nggak sini? Apaan kata Reno teh? Tadi ada perempuan berdiri itu pas di pengkolan. Ah enggak Mang, kata Reno nih. Enggak Mang, nggak lihat apa-apa kok. Yaudah gitu kan. Terusin, lanjutin perjalanan. Nah, dari jauh, jarak dari yang lihat perempuan itu sekitar 1 kilometeran lagi. Dari jauh ada marka jalan Mang Ai, rambu jalan. Yang marka jalan itu yang memberitahu bahwa di depan ada jembatan. Nah, jalanannya itu yang turun, tapi landai. Enggak yang ekstrim gitu, enggak. Tiba-tiba ponakan saya ngerem mobil yang mendadak. Saya juga sempat kaget waktu itu. Loh, apaan gitu? Kok berhenti kata saya teh. Kata ponakan, tar dulu mang. Apaan? Ada apa kata saya teh kan? Enggak. Dia yang kayak yang gitu, kayak yang mastiin di depan gitu, ada apa gitu kan. Terus saya tanya, emang lihat apa kata saya kan. Ponakan matikan mobilnya, rem tangan, dia bilang, Mang, tadi kan ada rambu ya marka jalan bahwa di depan itu ada jembatan. Tapi kok saya ngelihat bukan jembatan Bang, itu sabaan kata saya. Sungai Mang. Sungai. Wah kamu tuh ngigau kata saya, kamu kecapean itu mah, kamu halusinasi aja itu mah. Ilusi mata kamu, saya bilang gitu. Enggak Mang, serius itu sungai kata dia. Dia kekeh nih Mang Ai bahwa di depan itu sungai. Tadinya saya nih yang apaan sih gitu kan. Karena saya penasaran, saya bilang sama ponakan, No, kamu diam di sini, nggak usah kemana-mana, jangan ikut Mamang juga, kamu diem aja di sini. Mamang tak pastiin turun ke sana. Akhirnya saya jalan pelan, saya sambil ngerokok. Pelan saya jalan, saya turun. Begitu kurang lebih 10 meter saya jalan. Yang aneh lagi Mang Ai, yang tadi keponakan saya bilang bahwa itu sungai, begitu saya fokus ke depan yang biru sungai, ternyata yang saya lihat malah bukan sungai Mang Ai, laut.
laut, bener-bener laut, real laut. Ada ombaknya walaupun gak gede loh ya ombaknya, ada busa buih-buihnya gitu, ada kelihatan tuh. Saya semakin penasaran, tadi bilangnya sungai kok ini malah laut gitu kan. Logika saya main juga Mang Ai. Logika saya main, kan tadi ada rambu, ada marka bahwa ini jembatan. Tapi kok di depan saya, pandangan saya kok laut gitu kan. Ya untuk menghilangkan rasa penasaran saya maju Mang Ai. Saya turun sampai saya pastikan bahwa kaki saya menyentuh si air laut ini. Dan saya masuk ke air ini dan basah Mang Ai kaki. Tambah penasaran lagi, saking penasarannya bener gak sih ini, bener bahwa ini laut. Saya pakai, karena ini ngerokok saya pakai tangan kanan kan. Saya tangan kirinya tuh saya celupin Mang Ai. Saya ambil air. Dan basah Mang Ai. Air tangan kiri saya ini basah, bener-bener basah. Logika saya, kalau ini memang bener-bener laut, airnya pasti asin kan. Saya cicipin nih, saya jilat nih. Tak jilat, masih ada airnya nih di sini nih. Saya jilat, asin Mang Ai. Real asin, di lidah saya asin bener. Wah laut beneran ya, seheranku. Beneran nih laut gitu. Mau gak percaya, di penglihatan saya, di pengerasaan saya, di tangan gitu kebenaran air. Terus di indera pengecap saya juga rasanya asin. Cuman alhamdulillahnya logika saya masih 50% Mang Ai waktu itu. Dalam artian saya gak terlalu terbuai dengan kamuflase yang ada di depan saya ini. Enggak, ini bukan laut. Udah jelas kok tadi kan. Nah sebisa-bisa saya berdoa, rokok saya buang, saya diem berdiri. Saya berdoa sebisa-bisa saya. Begitu, saya berjamin mata waktu itu sambil berjamin mata. Ketika saya buka mata lagi Mang Ai, di depan saya itu ternyata bukan laut. Kebuka jalan kayak yang seperti biasanya. Karena memang dari atas sudah kelihatan turun, landai gitu. Dan memang jembatan. Itu memang jembatan. Air lautnya udah gak ada. Saya cek lagi. Nah sebelum saya berbalik arah mau kembali ke mobil Mang Ai. Tadinya yang saya gak fokus nih dengan keadaan sekitar. Seketika saya terkejut yang sangat-sangat luar biasa Mang Ai. Kenapa? Karena posisi saya berdiri waktu itu di pinggir jembatan. Jembatan kan misal gini nih Mang Ai, punten ya, ini gini. Di sini kan ada pondasi nih. Nah saya berdiri di pondasi jembatan itu, di samping jembatan itu. Yang satu langkah besar lagi saya nyemplung ke dalam kali. Satu langkah besar saya udah nyemplung ke dalam kali. Itu yang membuat saya kaget Mang Ai. Ih, gitu. Edan kata sih. Dalam artian sebegitunya mengalihkan pandangan dan kesadaran saya dengan cara yang seperti itu, yang seandainya saya nggak hati-hati atau saya nggak teliti, udah saya masuk ke kali. Nah penasaran nih, saya nggak langsung mundur, saya maju sedikit, saya lihat ke bawah. Di bawah itu batu-batu besar Mang Ai. Besar sekali, besar itu bisa seukuran sekerbau mungkin batu-batunya tuh di bawahnya tuh. Karena memang ini kalinya kali besar Mang Ai, bukan kali kecil. Saya berpikir kalau saja waktu itu ya saya terbuai oleh kamuflase ini, udah saya masuk ke situ tuh. Jadi apa saya nggak tahu, wallahu alam. Cuma alhamdulillah saya masih diberi perlindungan. Akhirnya saya nggak mau berlama-lama di situ. Saya langsung sambil istighfar dalam hati, ya Allah gitu. Saya balik ke atas, nyamperin keponakan saya. Dan ketika saya kembali ke atas naik, ponakan saya lagi duduk di dalam mobil di depan setir sambil ngerokok dia juga. Kata dia, "Ada apaan Mang?" Gitu kan. Enggak ada apa-apa, udah tenang aja gitu. Itu tadi ngapain di bawah kata dia. Enggak ngapa-ngapain. Sekarang coba lihat ke depan, masih kelihatan sungai enggak kata saya. Pas dia kayak gini sambil ngomong sedikit, "Enggak Mang, udah jalan. Udah kita jalan. Jalan nih, lanjutin itu aman gitu kan." Kita pakai aplikasi
Google Map waktu itu. Nah, kurang lebih sekitar 2 atau 3 kilometeran lagi, tiba-tiba operator dari Google Map bilang, Anda sudah sampai di tempat tujuan. Dan saya lihat di titik layar HP itu memang titiknya memang udah nyampe tuh di situ sampai titik. Saya bilang, oh, udah nyampe nih gitu kan. Nah, saya langsung menghubungi si saudara saya ini, telepon. Ini saya udah nyampe nih gitu. Nyampe mana Mas? Ya, nyampe tempat. Ini kata Google Map udah nyampe kok, saya bilang gitu kan. Katanya dia udah nungguin di depan katanya. Mas, saya dari tadi udah nungguin di depan di jalan. Gak ada kok. Mas pakai mobil warna apa? Kata, warna putih, Brio kata saya. Gak ada Mas, gak ada mobil apapun di sini gitu kan. Nah, saya bingung di situ kok gak ada gitu kan. Datang seorang bapak-bapak, katanya nanyain, Mas mau kemana? Gitu. Mau ke desa ini Pak. Wah, kesasar sampean katanya. Bukan ke arah sini, tapi muter ke sana. Gitu. Akhirnya kami balik arah. Nah, ketika balik arah itu, kisaran 1 kilometer dari tempat yang saya nyasar tadi, tiba-tiba di tengah jalan saya dicegat oleh seorang bapak-bapak sekitar umur 50-60-an, Mang Ai. Bapak-bapak ini kelihatan banget yang sengaja memberhentikan kami. Tampilannya seperti apa? Tampilan seperti biasa Mang Ai, bapak-bapak pada umumnya. Pakai kaos, dia pakai sarung. Biasa orang nih, kelihatan orang gitu. Karena saya menghormati orang lebih tua, saya nggak enak, saya turun Mang Ai. Sebelum dia menyamperin, saya turun. Terus saya tanya, salaman dulu Pak. Iya Mas, ada apa Pak? Kata saya kan. Kok Bapak tiba-tiba merhentiin saya gitu. Ada yang salah dengan saya Pak? Enggak Mas, saya cuma mau nanya katanya. Nanya apa Pak? Mas mau kemana? Kata dia. Terus saya bilang, Mak, mau ke rumah saudara gitu. Di mana saudaranya? Di desa Anu gitu kan. Wah, kesasar sampean kalau ke sini gitu kan. Harusnya ke sana. Oh iya Pak, ini juga tadi barusan ada yang ngasih tahu gitu kan. Nah, ketika saya udah menerangkan bahwa tujuan saya mau ke desa Anu, si bapak ini tiba-tiba menghampiri, mendekati saya, Mang Ai. Deketin saya. Ditepuk sini pundak saya nih, dari depan tapi agak samping ini. Kamu kalau ke sana hati-hati, kata dia. Saya agak bingung nih Mang Ai. Kok ini bapak baru ketemu, kok tiba-tiba bilang kayak gitu kan? Saya bingung juga. Saya cuma bilang, iya Pak, makasih Pak. Saya terusin ya Pak ke sana ya, ini udah ditungguin kata saya teh. Oh ya silakan tapi hati-hati kata saya. Ya Pak, siap. Nah, kami melanjutkan perjalanan, alhamdulillah sampai nih. Ketemu nih dengan si saudara saya, memang dia udah nungguin nih di jalan nih. Sampai itu sekitar jam 7:30, udah siang nih. Ya tadi ketemu dengan bapak-bapak yang memerintah saya, udah siang nih Mang Ai nih, udah ada 4 hari nih. Udah ada. Nah sampai dari jalan raya menuju ke rumahnya itu lumayan jauh. Tapi mobil masuk, cuman sempit sekali. Jadi pelan-pelan kami jalannya. Begitu sampai di depan sebuah halaman rumah yang saya pikir itu tadinya rumahnya saudara saya itu, ternyata bukan. Di situ rumah tetangganya lagi. Terus di situ udah banyak orang tuh Mang Ai. Banyak orang, ibu-ibu mayoritasnya. Saya turun didampingi oleh saudara saya ini. Terus saudara saya ini memperkenalkan ke orang-orang yang di kampus itu. Ini Mas Nasim yang dari tadi ditunggu-tunggu nih baru nyampe, katanya nyasar ke daerah Anu gitu kan. Saudara saya ini namanya Imam. Imam. Kami jalan, saya tuh sama menakan jalan terus sama Imam sama istrinya juga. Si warga ini ngikutin Mang Ai, yang mayoritas ibu-ibu nih. Ya ada anak kecil, ada bapak-bapak juga nih. Ikutin dari belakang. Saya agak heran kok sebegininya nih orang yang katanya dalam pikiran saya atau dalam bayangan saya, kok sebegini nih saya disambut gitu kan. Nah ketika rasa penasaran itu semakin tinggi, saya nanya ke Imam ini. Mas, sebetulnya tuh ibu-ibu yang di luar itu ada apa? Kata saya teh. Nah
yang menjawab bukan Mas Imam, tapi bapaknya Mas Imam, namanya Pak Narto. Pak Narto ini bilang, anu Mas, mereka itu ada perlu sama sampean. Loh kok ada perlu Pak, kata saya. Emang perlu apa gitu. Ya katanya sih mau minta tolong. Lah minta tolong apa Pak? Saya kan kesini mau main. Lah emang mereka taunya apa tentang saya gitu kan. Ya jujur dari kami itu sudah memberitahukan ke mereka bahwa Saman itu ya orang bisa katanya. Nah saya kaget Mak, loh kok diistilahkan seperti itu Pak. Loh, jangan, saya emang gak bisa ngapa-ngapain kata saya kan. Enggak, saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, ngawur aja deh. Enggak Mas, mereka udah pada tahu kok. Kan beberapa kali Mas udah yang nolongin orang sini, terutama keluarga kami gitu kan. Memang pernah ya? Ya. Sebelumnya ya, memang pernah? Ya kebetulan pernah Mang Ai. Jadi memang pernah. Mas Nasim ini bisa-bisaan begitu ya? Ya kalau saya sih mengaku sih nggak bisa sebetulnya Mang Ai. Saya cuman bisa ya katakanlah berdoa aja sebetulnya sih. Ya dan kebetulan alhamdulillahnya doa saya dan doa mereka tuh yang dijabah sama Allah. Doa mereka sebetulnya saya cuman bantu doa aja Mang Ai sebetulnya mah. Cuman gara-gara itu jadi mereka tuh jadi pada tahu semua nih. Jadi ibu mertua Mas Imam atau istri Pak Narto ini waktu itu sempat sakit parah sampai masuk ke ICU. Dan di ICU rumah sakit, di salah satu rumah sakit Kebumen itu yang sudah memvonis tidak sanggup. Akhirnya dibawa pulang lagi sama keluarganya karena pihak rumah sakit ini udah menyatakan udah nggak sanggup intinya. Bahasanya seperti itu. Bawa pulang lagi, terus dari pihak keluarga yang inisiatif untuk nelpon saya. Saya udah domisili udah di sini nih, udah di Cirebon nih. Dan nelpon, akhirnya sebisa-bisa saya ya gitu ya saya usahain gitu, saya bilangin kasih saran tolong lakukan ini, tolong lakukan ini, tolong lakukan ini, saya bantu dari sini saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillahnya mereka yang melakukan dengan apa yang saya sarankan alhamdulillahnya sembuh Mang Ai. Saya sendiri bingung tuh bingungnya dalam artian gini, ih sembuh ya gitu ya. Cuman tetap saya meyakini dalam hati bahwa kekuatan doa mereka yang dikabul. Kalau saya cuma bantu aja gitu ya. Nah kembali, karena saya penasaran semakin besar, saya berusaha untuk menemui para ibu-ibu ini nih. Nah saya tanya, saya bilang gini, ibu-ibu punten maaf, gitu. Dari tadi kok rame gitu kan. Saya sempat ada yang kedengeran nih ke dalam bahwa ada bahasa mau minta tolong ngilangin santet pesugihan dan sebagainya gitu. Apa sih kata saya gitu kan. Saya ini orang nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan percaya sama omongannya Mas Imam, saya bilang gitu kan. Bohong dia mah, saya nggak bisa gitu kan. Terus salah satu perwakilan warga waktu itu, ibu-ibu, sebut aja namanya Bu Endang. Dia yang memberanikan diri Mang Ai ngomong menyampaikan Mas. Dia menjelaskan dengan gamblang bahwa Mas di desa kami sebetulnya udah lama nih kejadian. Cuman kebetulan sampai datang ke sini, desa kami itu sering banget terjadi kejadian-kejadian yang aneh, yang janggal, yang nggak masuk akal, tapi itu nyata terjadi. Salah satunya adalah sebagian besar warga itu kehilangan uang. Dan jumlahnya juga nggak sedikit, katanya nih kata Bu Endang. Saya tuh nanya, barangkali nih Bu nih, barangkali jangan langsung berpikir yang enggak dulu kata saya kan. Yang pakai logika dulu, barangkali nih uang diambil sama punten, sama suami misal atau sama anak misal, kan siapa tahu Bu. Jangan langsung ke arah sana dulu lah, jangan gitu kan. Enggak Mas, orang tadinya memang iya, cuman udah saya tanyain enggak ngambil sampai sesembahan segala katanya kan. Nah semakin lama omongan mereka saling bersahutan, akhirnya udahlah daripada ribut sih di luar sih, saya bilang
Dah ini ibu punten ya, nih daripada rame di sini nih punten. Saya ya insya Allah saya usahain, tapi saya nggak berjanji. Insya Allah saya usahain. Jadi sekarang punten ibu-ibu pulang ya. Nanti insya Allah tak usahain gitu kan. Nah mereka yang membubarkan diri masing-masing. Terus pada akhirnya saya nanya Pak Nartonya nih yang cerita lebih detail lagi gitu kan, menceritakan bahwa di sini tuh sering banget kehilangan uang mas sama perhiasan gitu kata Pak Narto nih. Dan ada beberapa kali warga yang melihat satu anak kecil malam-malam jam 9 malam katanya itu berseliweran Mang Ai. Enggak cuma satu katanya. Ada 2 atau 3 katanya. Nah setiap malamnya si ada anak kecil yang berseliweran itu pagi-paginya warga pasti heboh Mang Ai. Kehilangan uang. Dan itu nggak cuma 1 orang dalam 1 malam itu katanya. Ada beberapa lah gitu warga. Nah lama dibiarkan seperti itu akhirnya warga tuh yang gemes gitu katanya mas. Yang kok gini terus gitu. Tapi warga ini yang nggak bisa memastikan atau mencari tahu atau berusaha untuk mencegah nih kejadian itu nggak ada yang inisiatif katakanlah karena memang di situ ya lumayan terkenal wingit juga nih. Akhirnya dari cerita Pak Narto ini saya bisa ngambil kesimpulan oh yaudah Pak gitu kan, insya Allah nanti malam kita ikhtiar bareng-bareng ya gitu kan. Malamnya saya maghrib saya sholat di musola setempat jamaah, zikir sebentar. Dalam perjalanan pulang dari sholat di musola itu saya diperlihatkan anak kecil yang diceritakan oleh warga ini Mang Ai yang melintas nggak di depan saya persis sih, jadi sekitar kurang lebih 10 atau 15 meteran. Nah, si anak kecil ini yang dari jauh tuh yang kelihatan memperhatikan saya ya. Jadi rupanya itu kepalanya botak, badannya putih kayak putih kapas kayak gitu, putih bener-bener putih. Terus badannya kurus sekali, dadanya tulang-tulang dadanya ini kelihatan nih, tulang-tulang sini ya, tulang rusuknya juga kelihatan. Dan dia memakai kayak popok zaman dulu tuh yang dari kain tuh, bukan kayak pampers gitu bukan, tapi dari kain dan bertelanjang kaki. Dan yang aneh atau yang menyeramkan itu matanya cuma 1 Mang Ai. Walaupun agak jauh nih ya, agak jauh di sekitar 15 meteran lah dari saya. Cuman sama saya kelihatan tuh, matanya cuma 1 di tengah kayak gini Mang Ai. Matanya di tengah. Besar. Dan dia tersenyum menyeringai. Tersenyumnya menyeringai kayak gitu tuh. Dan tatapannya itu mengintimidasi Mang Ai. Cuman dia enggak langsung atau beraksi gitu, enggak. Dia diem, cuman ngeliatin kayak lagi yang memantau kayak gitu tuh. Saya cuekin sama saya mah. Dah biarin kamu mah gitu kan. Saya cuekin. Saya lewat. Lah ketika saya lewat jalannya kan memang mengharuskan melewati dia. Karena jalan di sana kan yang kelok kayak gitu kan. Ketika lewat di depan dia yang berusaha untuk melakukan gerakan yang seolah-olah kayak mau nyerang saya. Dan ketika gerakannya dia yang seolah-olah menyerang saya itu terbelah menjadi 2 Mang Ai. Yang tadinya 1 anak itu dalam gerakannya yang seolah menyerang saya dia terbelah jadi 2. Jadi ada 2 anak yang serupa persis, sama. Terus saya lewat aja, saya nggak bereaksi apapun Mang Ai. Saya mah lewat aja udah, lewat pulang gitu kan. Sampai di rumahnya saudara si imam itu.
Kami lanjutin ngobrol sambil makan malam, dijamu makan malam. Saya nggak cerita nih Mang Ai bahwa saya ketemu sama ini nih, enggak. Saya diam aja ngobrol biasa, cerita tentang perjalanan tadi aja. Dan saya nggak cerita tentang perjalanan ketika dapet ini ketemu dan ini itu enggak, saya nggak ceritain, sengaja. Saya juga pesan sama ponakan jangan cerita, diem gitu kan. Nah keluar kita selesai makan kita keluar ngobrol di depan rumah saya. Saudara saya itu Imam, keponakan saya Reno, Pak Narto sama mamangnya Mas Imam atau adiknya Pak Narto, namanya Pak Hendra. Nah, kita berlima waktu itu ngobrol, ngopi lah di depan gitu. Ngopi semakin malam. Mulai tuh Mang Ai ada pergerakan tuh. Bebauan awal-awalnya nih, bebauan wangi sekali, wangi segala macam, wangi kembang, wangi parfum yang zaman dulu tuh, minyak nyong-nyong namanya Bang Ayah. Minyak nyong-nyong terus bau gitu. Bau darah yang anyir sama darah yang udah kering tuh. Yang lain merasakan juga Bang Ayah, enggak cuman saya. Yang lain semuanya tuh ngerasain. Makanya pada heran, bu apa nih gitu kan. Pada yang bisik-bisik gitu, bu apa nih gitu. Saya yang udah kerasa nih di sini nih. Wah, ini nih mulai ini. Nah kami nurusin ngobrol di situ Mang Ai. Dari bebauan itu yang datang lama-lama mulai ada penampakan setelah bebauan tadi itu. Ada penampakan yang selewatan tapi nih, enggak yang di depan gitu enggak. Ada pertama ada kayak api itu, api kecil. Paling segede ginian lah. Lewat pleng gitu, kencang lari, terbangnya kencang, terbang dia. Cong gitu kan. Cuma yang lewat ceng gitu. Dan itu nggak semua yang lihat tapi Mang Ai. Yang lihat saya, keponakan sama Pak Narto. Yang 2 orang ini nggak lihat. Suasana desanya seperti apa sih Mas? Suasana aura desa setempat gini Mang Ai. Pada awalnya saya datang kan siang nih. Nah malamnya tuh baru kelihatan tuh asli dari desa tersebut memang seperti yang diceritakan oleh Mas Imam ini, benar-benar ngeri memang. Mencekam. Full ya, arwah mistiknya tuh yang memang luar biasa, kental banget. Penduduknya banyak? Penduduknya banyak, cuman yang daerah perbukitan gitu jadi ini rumah gitu kan. Nah sekelilingnya tuh yang pepohonan kayak gitu tuh, sawah kayak gitu. Ya ciri khas perbukitan. Orang berkegiatan itu ketika yang mau melaksanakan sholat di musola aja, selebihnya mah nggak ada. Paling seandainya keluar pun cuman di depan rumah gitu ngobrol udah gitu, nggak yang kemana gitu nggak. Ketika malam posisi yang udah agak malam atau waktu yang udah malam ini yang karena memang serangannya udah mulai intens, itu saya inisiatif untuk menyudahi obrolan dan orang-orang pada masuk semua. Saya udah dalam hati tuh udah kepikiran nih Mang Ai nih, ini kayaknya mau rame nih gitu. Rame gitu ya. Saya prepare Mang Ai. Ya prepare, saya sholat Isya di rumah kebetulan enggak yang kemusokan emang udah lewat. Saya sholat Isya di rumah sendirian. Keponakan saya udah masuk ke kamar karena dia capek. Yang punya Mas Imam dan istrinya juga udah masuk sama anak-anak. Pak Narto dan adiknya juga udah masuk ke rumah masing-masing. Saya sendiri di kamar. Sholat sambil wiridan sama mempersiapkan segala-galanya sebisa-bisa saya. Selesai, saya keluar di teras Mang Ai, duduk di teras sendirian. Memang ya bahasa kasarnya tuh yang menunggu katakan. Akan ada apa nih malam ini gitu kan. Nah, suasana tambah auranya kelihatan gelap. Kayak alam kayak yang mendukung tuh. Yang mendukung bahwa akan terjadi sesuatu gitu kan. Nah ketika saya duduk sendiri, tiba-tiba dari samping, arah samping itu datang seorang bapak-bapak umur sekitar 60-an. Pakaian biasa, penampilan biasa. Layaknya bapak-bapak umuran segitu. Dia berjalan sambil gini. Jalannya. Apa kalau bahasa Jawanya itu gendong tangan gitu ya.
jalan pelan mendekati saya dengan tatapan yang mengintimidasi. Saya pun menyambutnya dengan biasa aja, Mang Ai. Malah saya salamin, Pak, Assalamualaikum gitu ya. Cuman beliau nggak menjawab, diam sambil terus menatap saya. Setelah dekat, saya tetap duduk, dia berdiri kurang lebih jarak 5 meteran. Dia to the point, Mang Ai. Ngomong tanpa basa-basi dia, tanpa bilang maaf, punten, enggak. Mas, kalau sampean datang ke sini mau bikin gara-gara, pulang deh katanya. Pulang aja katanya. Pulang aja, jangan di sini. Saya kaget, Mang Ai. Kok tiba-tiba orang nggak saya kenal, saya juga nggak tahu dia siapa, nyamperin saya dalam keadaan malam-malam, langsung ngomong kayak gitu. Kaget dong. Saya nanya, maaf Pak, ada apa ya kok Bapak tiba-tiba bilang kayak gitu? Enggak Mas, pokoknya kalau sampean ini mau ini pulang aja lah. Enggak Pak, saya niat datang ke sini mau silaturahmi aja kok, nggak mau ngapa-ngapain. Udah jangan bohong kata dia. Sambil mulai marah nih Mang Ai ini. Mulai nadanya mulai agak naik dia nih, mulai ngegas. Gitu. Udah jangan bohong kata dia. Saya tahu kok niat sampai datang ke sini. Sambil terus ngomong, memaki-maki, udah mulai memaki nih, malah langsung memaki-maki, sambil nunjuk-nunjuk juga nih. Kamu jangan sok jago, kamu jangan sok sakti, gitu. Kamu tuh nggak ada apa-apanya di sini. Nggak usah macem-macem deh di desa sini katanya. Kalau memang kamu niat kayak gitu, niat mau merusak suasana desa kayak gini, udah tanggung resikonya kata dia. Kata-katanya langsung kayak gitu, Mang Ai. Dalam hati istighfar, ya Allah, ya Allah, ya. Terus saya tetap tidak meladeni ancaman tersebut. Saya cuma bilang, Pak, punten maaf, saya datang ke sini ada silaturahmi, nggak mau niat ngapa-ngapain. Dah gitu aja. Kalau memang Bapak nggak berkenan dengan kehadiran saya di sini, Bapak lapor saja ke RT setempat. Karena tadi saya sudah lapor, sudah izin sama Pak RT untuk nginep di sini dan Pak RT mengizinkan kok. Saya tetap bahasanya itu pelan. Pada akhirnya setelah melalui perdebatan yang lumayan panjang, sambil tetap dia marah-marah tapi saya tetap nggak terpancing. Dia mau membalikkan badan, tapi dia sambil tetap masih mengumpat, tetap masih mengancam. Dengan bahasa, kalau sampean nggak bisa diperingatkan dengan cara halus atau dengan cara kata-kata, mungkin sampean perlu diperingatkan dengan cara yang lain. Tunggu saja, kata dia. Saya udah mulai ngeh nih, udah mulai agak terpancing juga nih. Wah, gitu kan. Sambil dia balik badan, ternyata yang digendongan dia itu anak kecil yang tadi waktu saya pulang sholat maghrib. Dan anak kecil itu nengok ke saya gini sambil nyengir ya. Menyering kayak gitu. Dan tatapannya ya tatapan yang intimidasi sekali. Gitu. Yang serba putih tadi ya? Ya, serba putih, yang matanya cuma satu makanya itu. Kata saya, dah gitu kan. Pulang, saya tetap diam aja di situ. Saya memang udah prepare, pasti ada sesuatu nih. Selang 5 atau 10 menit Bapak itu pergi. Tiba-tiba dari arah yang Bapak tadi datang, kayak jalan, kayak seekor kambing pada awalnya saya pikir. Hitam. Yang jalan kayak kambing aja jalan kayak gitu. Tapi setelah deket ternyata lebih jelas lagi itu bukan kambing. Tapi kayak babi hutan. Hitam. Kaki-kakinya juga hitam, matanya hitam. Moncongnya itu merah. Dan giginya keluar. Giginya keluar dia. Kayak gini nih, kayak gini. Dan itu sambil mengeluarkan suara khas babi hutan kayak gitu. Dan dia posisinya udah yang siap nyerang. Jadi udah nggak ada babi lagi nih ketika si babi hutan ini datang nih. Dia udah siap nyerang. Dah posisi saya ketika ini datang dan kelihatan jelas bahwa itu adalah babi hutan, saya tuh udah nggak duduk lagi, Mang Ai. Saya berdiri.
berdiri sambil ya bacaan seperti bacaan sebisa-bisa saya. Sebenarnya benar tuh si babi hutan ini benar-benar nyerang dan dia menyerang kayak menerkam kayak gitu. Cuman gerakannya halus tapi cepet. Enggak ya kalau binatang real kan gerakannya kelihatan tuh. Ini enggak halus tapi cepet. Gitu. Datang ke saya enggak bereaksi apapun, enggak, tangan saya enggak yang bergerak, itu enggak. Saya cuma diam sambil dalam hati terus tetap pembacaan, tapi lisan saya ngucapin, mengelafalkan Allah, udah kayak gitu aja. Nah, yang saya rasa waktu itu bahwa ketika babi ini nyerang, kesadaran saya itu 75% Mang Ai. Dalam artian saya mendapati diri saya tidak sepenuhnya diri saya. Tapi seolah-olah ada sesuatu atau ada hal tertentu yang berada di menyelubungi tubuh saya. Tapi keadaan sekitar saya masih ada. Bahkan saya masih melihat nih si sosok si babi hutan ini. Nah, pertempuran atau perkelahian terjadi real, benar-benar berkelahi yang secara physically, enggak yang secara itu enggak, yang physically berkelahi. Pada akhirnya si babi ini kalah dengan dengan usaha saya. Pada akhirnya dia terjatuh. Ketika dia terjatuh, dia benar-benar terjatuh yang tidurnya posisinya miring. Saya masih berdiri waktu itu. Saya lihat-lihat, itu bener babi nih gitu kan. Masih wujud babi ini. Nah, ketika saya deketin, karena saya pernah dikasih tahu bahwa babi yang memang babi bukan babi beneran itu, atau dalam istilah orang bilang itu babi ngepet, itu kelemahannya di pantat katanya. Nah, seketika naluri saya menggerakkan untuk menepuk atau memukul si pantat babi ini. Dan saya lakukan, saya benar-benar saya tabok nih Mang Ai ini. Benar-benar saya pukul. Cuman saya nggak menggenggam kayak gini, cuman kayak gini. Dia udah dalam keadaan gak berdaya, saya tabok. Buak! Gitu. Dia yang bereaksi yang kayak terkejut, yang badannya yang kayak gitu. Si babi ini berubah wujudnya. Dia menjadi orang yang diselimuti kayak kain hitam kayak gitu tuh. Saya cuma bilang pesan gini, kamu udah ketahuan bahwa kamu yang melakukan ini. Saya ancam nih Mang Ai nih. Kalau saya sebarin kamu bahwa kamu yang melakukan ini, kamu bisa dimasak sama orang-orang sini. Saya bilang gitu. Saya ancam kayak gitu tuh. Dia yang nggak bereaksi atau menjawab, dia cuma merintih yang kesakitan kayak gitu. Pada akhirnya dia yang minta dilepaskan atau dibebaskan. Ya, saya pun menuruti permintaannya, teman, dengan catatan bahwa si jubah itu saya ambil, nggak saya kasihin. Walaupun dia minta, dia memohon, dia meminta, tolong Mas, tolong jangan diambil jubah saya. Itu nggak ada orang yang menyaksikan? Waktu itu nggak ada Mang Ai. Hanya sendiri? Kayak sendiri. Karena memang saya kondisikan, karena saya tahu bahwa akan ada sesuatu, saya nggak mau ada efek ke orang-orang yang ada di situ. Saya memang berusaha untuk menghadapinya sendiri. Nah, selesai dengan si orang ini, dia pulang, tepatnya pergi, entah kemana perginya. Cuma dia berjalan yang agak tertatih-tatih kayak gitu. Si jubah ini tetap saya pegang. Si jubah yang tadi dipakai sama orang itu. Jadi si jubahnya ini bentuknya kayak kain biasa, Mang Ai. Lebih tepatnya kayak yang dipakai sama kayak di film-film Zorro tuh. Nah, iya kayak gitu. Bentuknya persegi 4. Persegi 4, ukurannya kurang lebih 1 meter persegian gitulah. Jadi hitam semua. Di kain kan 2 sisi nih. Yang sini hitam, yang bawahnya atau sebaliknya itu merah. Nah, posisi ketika dia pakai itu yang hitam itu yang di luar, yang merah itu yang di dalam. Ya, itu.
Nah, segan tersebut saya sebisa-bisa saya berdoa sebisa saya bacain sebisa-bisa saya dengan tujuan bahwa saya akan memusnahkan si kain ini nih. Karena saya berpikir ini yang buat rame nih. Akhirnya bismillah, kain tersebut saya bakar Mang Ai. Saya bakar di tempat yang di depan rumah lah katakanlah. Tadi ketika posisi saya berantem itu yang udah di bawah, nggak di teras itu nggak, tapi udah di bawah. Saya bakar di situ karena kebetulan ada tempat pembakaran sampah. Saya bakar dan nyala apinya itu memang ya yang luar biasa Mang Ai. Si api itu yang apa ya kayak menarik gitu Mang Ai. Dan itu lekukan atau gerakan dari api itu seolah-olah kayak orang lagi berliuk-liuk kayak gitu tuh. Sambil ada suara, malah bukan suara laki-laki, tapi suara perempuan. Nah, tapi tetap saya nggak fokus ke suaranya, saya tetap fokusnya pokoknya si jubah ini harus habis kebakar. Berarti ini babi ngepet ya? Babi ngepet. Nah, yang datang pertama bapak-bapak itu menggendong tuyul. Tuyul ya. Dan dia cuma mengintimidasi, ancaman. Nah, datang kedua wujud babi ngepet. Dari pemilik yang berbeda? Dari pemilik yang sama. Yang sama? Yang sama. Nah, paginya ketika kami sarapan, tadinya yang niatnya saya nggak akan bercerita apapun tentang kajian tadi malam. Tapi tiba-tiba datang si tetangga yang tadi malam itu melihat kejadian yang saya lakukan, yang terjadi itu. Dan dia yang dengan tanpa ditanya, tanpa apa, dia yang cerita. Tadi malam tuh Mas Nasim anu gelut berantem sama ini gitu kan. Saya kaget loh. Bi gitu kan, dia perempuan nih. Bi, kok Bibi tahu gitu kan? Iya Mas. Nggak tahu dari mana kata saya kan. Nggak Mas, kebetulan saya tadinya kebangun pengen pipis. Saya kamar mandi kok denger kayak ada orang lagi berantem gitu kan. Tapi saya nggak berani keluar kata dia. Akhirnya saya ngintip Mas lewat itu apa celah-celah bambu yang ada di belakang katanya. Saya lihat kok Mas Nasim di luar lagi berantem sama orang kata dia. Tar dulu Bi, tar dulu kata saya kan. Bibi ngelihat cuman orangnya aja atau lebih lihat dari itu kata saya. Enggak Mas, saya lebih enggak cuma lihat orangnya aja gitu. Saya ngelihat pas Mas Nasim lagi berantem sama yang itu yang jadi babi katanya. Berarti dia nggak ngelihat yang bawa tuyul tuh nggak lihat dia, tapi ngelihatnya pas saya lagi berantemnya. Akhirnya saya nanya nih sama Pak Narto ini, sama ada Mas Imam juga, Pak. Tadi malam memang jujur ya, karena ini Bibi udah cerita, jujur memang tadi malam ada ini Pak, kejadian gini soal yang dikasih tahu sama Bibi. Itu siapa sih Pak? Katakan orangnya kayak gini Mas, dibilang ini sama Pak Narto ini ciri-cirinya gini. Oh iya Pak, bener itu. Oh itu orang sana Mas katanya. Rumahnya tadi ketika sampean baru datang ke sini, sampean kan sebelum parkir mobil, sampean ngelewatin rumah yang agak tinggi tuh. Jadi di atas jalan tuh ada rumah itu di situ. Rumahnya itu biasa Mang Ai. Enggak yang mewah gitu. Enggak, biasa aja. Ya memang permanen, tapi yang biasa aja, ngeliatan yang orang kaya banget itu enggak. Hanya kok orang melakukan pesugihan kayak gitu, rumahnya biasa aja Pak, katanya ke Pak Narto nih. Iya Mas, memang kayak di sini kayak gitu. Jadi mereka nggak menunjukkan kemewahannya dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk kendaraan, tapi mereka menyimpan kekayaannya dalam bentuk tanah atau sawah. Oh ya udah gitu kan. Kabar ini kan pada akhirnya tersebar Mang Ai tentang perkalian saya dengan si babi ini nih. Pada akhirnya pada tahu nih. Nah, ketika sedang main di rumah tetangga atau di rumahnya Mamang adiknya Pak Narto ini, Bibu nih pada ngumpul. Lagi Bibu yang kemarin. Oh, Mas, di malam ini ya. Dalam hati itu kan jadi heboh kan gitu kan. Ya udah tadi malam memang iya kejadian gini. Udah sekarang udah tutup lah ya. Nggak usah diramein lagi udah gitu kan.
ketika ibu-ibu sedang ngomong dengan saya, tiba-tiba salah satu keluarga dari bapak-bapak yang melakukan pesugihan babi ngepet ini datang nyamperin kita tuh. Marah dia, Mang Ai. Nggak terima tuh si bapaknya digituin. Katanya si keluarga ini, salah satu keluarga ini, nggak tahu saya entah itu adiknya kah atau anaknya kah atau saya nggak tahu. Dia langsung marah-marah dan dia memaki-maki saya, ngomong yang nggak karu-karuan, yang intinya bahwa dia menyalahkan saya karena sudah membuat si bapak yang melakukan pesugihan babi ngepet ini jadi sakit ternyata. Sambil ngumpat gini, dasar katanya, dukun edan, dukun katanya, dukun katanya, Mas sempat kayak gitu. Bisa-bisanya bikin fitnah, bikin orang celaka katanya. Loh, kok jadi gini kata saya. Wah, ibu-ibu yang di sini tuh udah nyorakin nih, udah karena merasa bahwa udah kebongkar. Sementara keluarganya nggak terima, saya yang dimaki-maki, ibu-ibu ini yang nggak terima. Weh, dulure sampean, saudaranya sampean tuh yang nggak benar tuh, yang ngebangan, yang itu tuh dulure sampean, bukan Mas Nasim katanya. Belain ibu-ibu nih, ibu-ibu yang belain saya nih, rame nih, Mang Ai, rame, pada ngomong semua kayak mau berantem nih. Nah, ketika lagi rame-rame kayak gitu, datang Pak RT yang menengahi masalah ini. Akhirnya Pak RT bilang, "Dah, ini kalau dibiarin di sini nggak akan selesai. Kita masuk ke dalam, kita rundingin di dalam," katanya. Terus kami berunding di dalam sama Pak RT, disangin Pak RT dan perwakilan warga itu. Akhirnya dari hasil pembicaraan kami, saya yang bilang, udahlah ditutup masalah ini, selesaiin udah. Selesai, kami pulang, suasana juga udah mulai agak kondusif. Maghrib seperti biasa, saya sholat ke musola. Balik dari musola itu yang di rumahnya Mas Imam ini, yang lagi rame lagi. Jadi di situ ketika saya di musola itu, ternyata rumahnya Mas Imam ini didatengin oleh para dukun lah. Dan itu ada 3 orang dukun ini, yang pada akhirnya ketahuan bahwa dukun ini salah satunya adalah yang memfasilitasi atau yang jadi dukunya si pelaku pesugihan babi ngepet ini. Salah satunya. Kalau yang 2 ini mungkin temennya gitulah. Nah, ketika lagi rame-rame saya masuk, langsung berdebat di situ. Jadi fisik berdebat omongan, tapi goib berantem, jalan dua-duanya, bibir atau fisik ngomong, berdebat gitu, berantem gitu. Wah, bahasanya tuh udah, anak masih bukan cur, baru kemarin sore, sampean gue masih boyo, sampean durung lahir kita gue sudah dukun katanya, masih mau macem-macem di rumah orang tuh, di tempat orang, sok jago sampean. Punya nyawa berapa sampean? Nah, saya sih dengan santainya, ya udahlah Mbah, kalau memang istilahnya sampean semua nggak diterima, udahlah, saya udah kagok nih Mang Ai nih, udah kagok, udah maunya apa sih gitu kan. Wah, nantang sampean ya, udah sakti sampean, sampai di mana sakti sampean udah berani nantang katanya. Ya udah, saya mau kayak apa lagi? Saya ada dari kemarin udah baik-baik, ngomong baik-baik, tapi ternyata tanggapannya kalian seperti itu. Lah sekarang mau apa lagi? Udah seperti ini kok, udah kebuka semuanya kok, udah pada tahu kok, sampean juga udah tahu bahwa saya yang iniin. Ya udah mau apa lagi? Kalau mau perang, ayo perang, kata saya gitu kan. Sebetulnya saya tuh ucapan ini nggak yang nadanya tuh yang bener-bener enggak, Mang Ai, itu maksudnya niatnya tuh kepengen apa ya, biar cair suasana gitu. Ternyata memang ucapan sini sama sing bertiga ini memang bener-bener kanan diantar kan mau perang nih, udah memang mau nyerang saya, kata udah mau matiin saya lah, udah intinya mah udah mau dimatiin, bahasanya juga udah kayak gitu, udah mati kamu,
kamu tuh nggak bakalan hidup di sini, nggak cuman mati doang, badanmu juga udah nggak bakalan ada, katanya dia. Raib. Nah, ketika posisi seperti itu, si salah satu dukun ini bilang ke saya, Mang Ai, jangan merasa jumawa karena kamu udah berhasil mengalahkan salah satu dari kami. Karena sesakti-saktinya kamu, sehebat-sehebatnya kamu nggak bakalan bisa melawan yang satu ini, katanya. Saya langsung feeling dalam ada yang ngasih tahu juga dalam hati, apa sih ini gitu kan. Coba saya pikir udahlah gitu. Saya terima aja udah. Pokoknya saya udah siap fight gitu kan. Ya udah oke. Sok mau apa gitu. Udah saya tantangin aja, udah tanggung sih. Dah, tunggu aja kamu, jangan kemana-mana, diem di sini, kata. Yang mereka bertiga ini udah selesai dengan umpatannya, dengan caci makinya, dengan marah-marahnya, pulang, nggak pamit, nggak ngomong, nggak apa. Mereka pergi bertiga. Di situ kan masih rame nih, makanya nih masih ada orang-orang, masih banyak lah orang-orang. Kondisi masih maghrib sih. Saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, punten, mang. Ponakan saya juga, malam ini tolong semuanya jangan ada yang keluar, kata saya. Diem di rumah, kunci rumah, sebisa mungkin di dalam kamar, kalau bisa ngumpul jadi satu semuanya tanpa terkecuali. Dan satu lagi saya pesen, setiap rumah tolong sapu lidi yang udah kepake tolong diberdiriin di depan pintu setiap rumah, saya bilangin itu. Wanti-wanti ke yang sekitar situ. Sama sediain garam. Tolong garam selalu sedia di tangan atau di tempat yang sekiranya mudah diraih gitu. Nah, salah satu dari warga yang menyampaikan inisiatif bilang ke saya, Mas, saya tak ngasih tahu ya nggak ke Pak RT lagi, malah Mang Ei, ke Pak Kadus kalau di sana, kepala dusun atau kepala wilayah gitu kan. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa, malah kebetulan gitu kan, daripada nanti ada apa-apa malah saya nggak enak gitu kan. Nah, ketika saya dalam kondisi lagi persiapan kayak gitu, tiba-tiba datang Pak Kadus itu, dan Pak Kadus cuma berpesan, Mas, saya udah dengar semuanya, bahkan kepala desa juga udah tahu semuanya. Dan tadi juga si Mang ini ngasih tahu ke saya bahwa tadi barusan ada 3 orang yang datang ke sini yang kayak gitu, nyeritain ngancam-ngancam kayak gitu. Pokoknya intinya kami para warga itu menyerahkan sepenuhnya ke sampean. Kalau menurut sampean bahwa ini harus tuntaskan. Toh kami selama ini juga udah merasa sangat-sangat terganggu nih dengan adanya ini. Ya, saya bilang, oh ya oke Pak Kadus, kalau memang dari pihak pemerintah desa yang saya diwakili oleh Bapak mengizinkan untuk saya melakukan kegiatan itu, ya saya cuma minta doanya aja gitu ya. Cuman tolong dikondisikan warga sekitar area sini, tolong jangan ada yang keluar dulu Pak Kadus, sampai nanti ketika saya memberitahu bahwa keadaan udah aman gitu. Sepulangnya Pak Kadus, benar-benar suasana senyap, sepi, dan mencekam. Auranya sudah sangat-sangat luar biasa. Angin yang tadinya ya ciri khas pegunungan yang tadinya sepoi-sepoi, ini yang udah berubah. Hawanya juga yang udah luar biasa, sangat-sangat mencekam sekali. Saya udah mulai merasakan gejala-gejala yang luar biasa juga. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah, dan saya pastikan semua rumah Mas Imam ini keadaan sudah tertutup semuanya. Keponakan saya juga sudah di kamar, semua sudah di dalam semuanya. Saya prepare, nyiapin sapu lidi, garam sama air. Saya duduk di depan rumah. Saya duduk bersila menghadap ke barat sambil bacaan. Saya nunggu apa yang akan terjadi. Suasana yang sudah semakin sangat-sangat mencekam, dan nunggunya itu lama, Mang Ai. Dari jam
setengah 9 saya sholat isya sampai tengah malam belum terjadi apa-apa. Hanya aura dan hawa-hawa saja. Nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada gejala-gejala sama sekali. Sampai akhirnya jam 2 malam dari arah bukit sebelah kanan saya, karena saya kan menghadap ke barat nih, di arah bukit sebelah kanan saya, tiba-tiba langit itu yang tadinya gelap berubah jadi warna jingga. Termasuk area perbukitannya juga warna jingga. Saya otomatis pandangan saya yang tadinya fokus ke depan dan ke sekeliling teralihkan untuk melihat ke sana. Dan ternyata pelan-pelan muncul bola api kecil, awalnya segini nih, awal-awalnya nih, di atas sana jauh. Sekitar jaraknya kurang lebih 4 atau 5 kiloan. Kelihatan dari jauh tuh segini awalnya. Lama-lama membesar sambil terus mendekat. Itu kurang lebih 200 meteran. Dia berhenti di situ, si api besar itu, dia berhenti di situ. Berhenti berputar-putar si lingkaran api ini, dan dia mendekati saya dengan gerakan yang pelan dan semakin dekat, jarak sekitar 30 meter. Dia berhenti lagi, muter-muter lagi, dan area di situ tuh yang kebakar, Mang Ai. Ketika saya melihat itu masih berputar-putar, dan karena saya pikir daripada dia yang mendekat ke saya dengan resiko nanti ada yang terbakar, akhirnya saya yang inisiatif untuk mendekati dia. Saya jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Saya mulai merasakan perubahan pada diri saya, Mang Ai. Sambil saya membawa sapu dan garam. Karena saya udah prepare. Bukan perubahan secara fisik, tapi perubahan perasaan dan suasana di tubuh saya sendiri. Jadi pelan-pelan saya tuh ngerasa saya ringan sekali, jalannya juga ringan, dan saya pandangan saya tuh agak buram sedikit, tapi nggak ngeblur banget itu nggak, tapi agak buram. Ketika saya mendekat, jarak sekitar 10 meteran, si api ini dia mulai berubah bentuk juga. Yang tadinya bola api muter-muter kayak gitu, lama-lama terbentuklah pelan-pelan menjadi kepalanya. Terbentuklah kepalanya seperti kepala buta besar, rambutnya panjang, gimbal, hitam. Matanya merah menyala, dahinya berkerut, dan hidungnya besar, dan mulutnya lebar, giginya keluar, dan giginya itu bercahaya, Mang Ai. Giginya bercahaya merah menyala. Dan setelah kepalanya terbentuk, matanya menyorot sangat-sangat tajam, dan matanya juga menyala merah. Pelan-pelan tangannya keluar, terbentuk juga. Tangan kanan dulu terbentuk, terus tangan kiri terbentuk. Badannya seperti itu, terus badannya terbentuk juga sampai ke kakinya. Ketika sudah dalam keadaan dia sempurna, saya sudah siap untuk melakukan untuk menerima apapun yang terjadi di depan saya. Dia dengan gerakan secepat kilat, dia langsung nyerang saya. Posisi nyerangnya tuh enggak yang nendang atau mukul atau nyakar, enggak, Mang Ai. Tapi dia berposisi seolah-olah kayak pesawat lagi menukik. Wush gitu. Nah, ketika saya mendapat dia menyerang, dan saya sempat kena, Mang Ai, sini kena luka, real luka waktu itu, real luka. Ketika bertempur ini dan dia luka, saya juga luka. Pada akhirnya ada salah satu kelemahan dia yang secara saya tidak menyadari atau ada yang menggerakkan saya untuk mengenai titik tertentu dari dia yang membuat dia pada akhirnya jatuh, yaitu di kepalanya, Mang Ai. Akhirnya dia kalah, jatuh, kalah. Ketika sudah kalah, saya berdiri, saya mati. Dia mulai berubah wujud. Yang tadinya
seperti orang tinggi besar. Dia pelan-pelan berubah wujud, pelan-pelan, dan terakhir dia terlihat menjadi seperti keris besar 7 luk. Nah, 7 luk itu bagi yang belum tahu itu lekukannya ada 7 kalau dihitung. Nah, ketika dia sudah kalah menjadi keris, saya juga dalam keadaan luka, datanglah bapak-bapak yang tadi siang nyekat saya ini. Nyampirin saya masih dalam keadaan belum sadar sepenuhnya. Saya dipapah sama bapak ini yang pada akhirnya ketahuan namanya Pak Hendra. Si Pak Hendra ini mapah saya, membawa saya ke sebuah sungai karena di situ ada sungai. Saya direndam di sungai tersebut. Direndam, dimandiin katakanlah. Karena saya penuh luka, Mang Ai. Penuh luka menganga gitu, luka di sini, termasuk di sini juga luka menganga. Akhirnya saya dibersihin dan anehnya ketika saya selesai mandi, luka tersebut hilang, tapi masih ada bekas lukanya. Selesai mandi, saya kembali ke tempat pertempuran tadi. Saya bilang sama Pak Hendra, pada akhirnya ketahuan Pak Hendra, Pak, tadi si makhluk itu berubah jadi keris, tapi masih di sana. Dan Pak Hendra bilang, Mas, itulah yang namanya Banaspati, kata Pak Hendra nih. Itu makhluk tadi itu Banaspati dari bukit sana. Dan orang yang punya Banaspati ini itu orang sana. Besok bakalan ketahuan, kata dia. Nah, kami berdua sama Pak Hendra, saya masih berjalan udah agak bisa tapi masih yang terbincang-bincang sambil masih tetap di papa. Saya ambil kerisnya ini, Mang Ai. Keris yang tadinya si Banaspati ini. Saya ambil keris, saya bilang sama Pak Hendra, saya titipin keris ini ke Bapak karena saya tahu Bapak bisa untuk megang keris ini. Saya udah nggak sanggup, Pak, kalau untuk ngurus keris ini. Kata Pak Hendra, jangan Mas, keris ini bakalan saya musnahkan atau bakalan saya larung, karena kalau didiamin di sini atau dipegang sama seseorang takutnya akan terjadi hal yang nggak baik juga. Keris ini akan saya larung atau dibuang. Ketika selesai mengucapkan tersebut, Pak Hendra yang memastikan kondisi saya baik-baik saja. Dan Pak Hendra pesan, Mas, setelah ini sampean jangan merasa tenang dulu, ini belum selesai. Besok akan terjadi sesuatu lagi. Namun sampean jangan takut, jangan khawatir. Warga di sini sudah mendukung sampean. Saya pun tetap mendukung sampean. Dari kemarin saya tetap mendukung sampean. Dari kemarin saya tetap memantau sampean, kata Pak Hendra tersebut. Jadi sampean jangan takut, jangan khawatir, udah sampean udah aman, katanya. Cuman besok siapin aja, akan terjadi sesuatu. Pak Hendra pergi, keris dibawa. Yang saya heran, ketika Pak Hendra pergi, harusnya atau logikanya saya masih harus bisa melihat Pak Hendranya pergi. Tapi jarak 5 meter atau 10 meter Pak Hendra nggak kelihatan. Yang disebut Pak Hendra ini menghilang begitu saja. Dan ketika kesadaran saya penuh kembali 100%, saya juga udah mulai agak bisa berjalan dengan baik. Saya berusaha untuk pulang ke rumah. Nah, ternyata ada salah satu orang, yaitu pamannya Mas Imam atau adiknya Pak Narto ini, dia yang keluar dari rumah. Saya dibawa masuk ke rumah. Saya berusaha untuk istirahat karena waktunya sudah pagi juga. Nah, menjelang subuh, saya belum tidur waktu itu. Saya berusaha untuk sholat subuh dalam keadaan duduk juga. Saya pagi-pagi saya berusaha untuk tidur. Ketika saya lagi sedang enak-enaknya tidur, rame di luar, dan ternyata ada yang mengabari atau memberitahu kepada Pak Narto bahwa ada seorang ibu yang rumahnya di ujung sana itu sedang sakit parah dan muntah darah. Namanya Ibu Mirnah. Rumahnya di atas. Nah, yang ngasih tahu ini tetangganya Ibu Mirnah. Nah, udah gitu, kata
Pak Nartonya ini, wah berarti si itu katanya. Kata Pak Nartonya, oh berarti si itu. Pantesan selama ini tuh ada beberapa warga yang curiga nih sama Bu Mirna nih. Bahwa Bu Mirna itu sering naik ke bukit. Nah, ketika kami sedang memperbincangkan masalah Bu Mirna ini, datanglah Pak Kadus ini. Nah, Pak Kadus ini punya kesaksian ternyata Mang Ai. Bahwa salah satu warganya pernah mengadu ke Pak Kadus itu bahwa si Bu Mirna ini dalam beberapa bulan sekali itu naik ke atas sambil membawa sesajenan. Setelah itu atas persetujuan Pak Kadus dan beberapa warga, kami tidak ke rumah Bu Mirna, tapi ke bukit yang dimaksud. Dengan tujuan karena ini Banaspatinya juga udah nggak ada, kami berpikir bahwa ini harus dimusnahkan tempat ini. Begitu kami sampai ke tempat, kami berjalan agak jauh juga, menanjak juga, tapi dengan sisa tenaga yang saya punya kami naik ke atas sampai di tempat. Ternyata memang iya, kami mendapati di situ ada sebuah goa, yang goanya itu nggak begitu besar, dan di dalam goa tersebut memang ada berbagai sesajen ataupun peralatan ataupun media yang digunakan oleh Bu Mirna untuk melakukan pesugihan Banaspati tersebut. Nah, setelah mendapati hal tersebut, para warga ini ya, termasuk disaksikan oleh Pak Kadus, itu memusnahkan atau merusak tempat tersebut. Akhirnya diporak-porandakan, dibongkar semuanya, sajian juga diambil semua, bakar di situ juga Mang Ai sama warga. Inisiatif punya semua di warga, bakar, udah bakar. Nah, ketika selesai melakukan perusakan tersebut atau pemusnahan tersebut, kami turun melewati rumah Ibu Mirna tersebut. Dan kata Pak Kadus yang niatnya mau meminta pertanggungjawaban dari Bu Mirna tersebut, kami mendapati Bu Mirna tengah dalam keadaan sakit yang sangat-sangat parah. Darah di mana-mana, kondisinya udah nggak karu-karuan. Katakanlah udah sakaratul maut. Tapi dia masih sempat berucap, Mang Ai, pesan kepada Pak Kadus yang intinya bahwa dia mengakui telah melakukan pesugihan Banaspati tersebut. Dan dia berpesan kepada Pak Kadus, Pak, tolong jangan hakimi anak keturunan saya. Karena yang melakukan ini, yang mempertanggungjawabkan ini adalah saya. Itu pengakuan dari Bu Mirna, Mang Ai. Jadi Bapak yang tadi babi ngepet dengan Bu Mirna ini berbeda? Beda lagi, Mang. Beda orang berarti? Beda orang. Berarti di kampung itu memang banyak ya? Banyak, Mang Ai. Pada akhirnya terungkaplah semuanya. Jadi ada bapak-bapak yang pakai tuyul, termasuk sama yang babi ngepet, yang puncaknya ini. Yang Banaspati Bu Mirna. Memang ini. Setiap tahun sering ada korban. Pada akhirnya kan ketahuan Mang Ai bahwa di desa ini tanggal setiap bulan 1 Suro pasti ada yang meninggal. Nanti pindah lagi ke desa yang satu Suro ada orang meninggal. Dan meninggalnya itu tidak wajar Mang Ai. Meninggal yang bukan karena sakit atau coklat, enggak. Yang lagi sehat tiba-tiba meninggal. Dan Tiap 1 Suro ya? Tiap tanggal 1 Suro siang. Gitu. Jadi malamnya Bu Mirna melakukan ritual di gua tersebut. Banaspatinya turun. Warga yang jadi sasarannya itu meninggal siang harinya, dan meninggalnya selalu dalam keadaan terbakar. Terbakar. Jadi sampai sekarang masih ada kampung itu? Masih ada, Mang Ai. Yang melakukan pesugihannya? Kalau yang melakukan pesugihan yang Banaspati sudah nggak ada. Pada akhirnya saya dapat informasi setelah saya pulang ke sini, Bu Mirnanya meninggal. Dan bapak-bapak yang melakukan babi ngepet itu sudah tidak lagi ternyata. Udah nggak hilang-hilang uang lagi ya warganya? Ketika saya pergi sudah nggak ada hilang-hilang lagi, Mang Ai. Nggak tahu sekarang sih? Nggak tahu sekarang. Barangkali ada bibit baru ya? Barangkali ada bibit baru atau ada modus baru, kita nggak tahu, Mang Ai. Oke. Nah dari kisah ini mungkin ada pesan untuk para pelaku ya, pelaku pesugihan. Iya, Mang Ai. Jadi anjuran dari saya atau permintaan dari saya, tolong bagi para pelaku ataupun orang-orang yang terlibat dengan pesugihan,
selamanya pesugihan itu adalah sesat, selamanya pesugihan itu akan menyengsarakan Anda semua, dan efek dari pesugihan itu tidak akan menimpa Anda saja, tapi efek dari pesugihan itu akan menimpa anak dan keturunan Anda. Pertanggungjawaban Anda tidak hanya di dunia, tapi pertanggungjawaban Anda juga nanti di akhirat akan lebih berat lagi. Terima kasih, sekian aja Mang Ai. Meskipun pesugihan tuyul ya, yang dianggap ringan oleh orang. Apapun jenis pesugihannya, pasti ada pertanggungjawabannya. Katanya tuyul ringan ya, babi ngepet ringan, Ya. tanpa tumbal kan, Iya, tetap ya nyawa yang sama diambil. aja Mang Ai, namanya pesugihan pasti ujung-ujungnya ke situ. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, jika ingin mendengarkan kisah lanjutan dari Mas Nasim, silakan komentar di bawah ya. Nanti kita akan tampilkan lagi Mas Nasim. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.